Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami walaupun hanya melalui daring saja. Kedua kalinya tak lupa kita hanturkan salawat serta salam kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni minaz zulumati ila nur. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah profesi keguruan Bapak Syarifuddin MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, pemateri pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Mulyaningsih dengan NIM 200110031. Dan pemateri yang kedua akan dibacakan atau akan disampaikan oleh Rizkia Rahmatillah dan Risma Melsa Septia. Dan materi yang ketiga akan dibacakan oleh Sapira Pratiwi. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Suhaina Maulani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian sertifikasi. Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pendidikan pada suatu pendidikan tertentu. Setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi, dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan. Pemberian sertifikat pendidik, sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon atau guru yang ingin memperoleh pengakuan atau peningkatan kompetensi yang dipilihnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Istilah sertifikasi dapat diartikan sebagai surat keterangan atau sertifikat dari lembaga berwenang yang memberikan kepada profesi dan sekaligus sebagai pernyataan lisensi terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas. Sertifikasi pada dasarnya mengacu pada sebuah proses pemberian pengakuan terhadap suatu profesi tertentu sebagai bukti kelayanan yang bersangkutan untuk melakukan praktik profesinya. Bagi pendidik, maka sertifikasi merupakan pengakuan terhadap proses pendidik sekaligus pemberian izin untuk melaksanakan praktik mendidik. Secara khusus, sertifikat pendidik merupakan bukti formal dari pemenuhan dua syarat, yaitu kualifikasi akademik minimum dan penguasaan kompetensi minimal sebagai guru. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa sertifikat pendidik adalah surat keterangan yang diberikan suatu lembaga tenaga pendidik yang terakreditasi sebagai bukti formal kelayakan profesi guru, yaitu memenuhi kualifikasi pendidik minimum dan menguasai kompetensi minimal sebagai agen pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang B, yaitu tujuan dan manfaat sertifikasi. Yang pertama, tujuan sertifikasi. Sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran di sekolah dan sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi. Menurut Wibowo dalam bukunya Ilmul Jasa mengatakan bahwa sertifikasi dalam kerangka makro adalah upaya meningkatkan kualitas layanan dan hasil pendidikan bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, yaitu melindungi masyarakat dari praktik dan yang tidak kompeten sehingga merusak citra pendidik
dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, membantu dan melindungi lembaga penyelenggaraan pendidikan dengan menjadikan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten. Yang keempat, membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan dalam buku panduan dari Kemendiknas, kita bisa mengetahui bahwa tujuan diadakan sertifikasi guru ini sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tugas pendidikan nasional. Yang kedua, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan martabat guru. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme guru. Sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas, sehingga apapun yang dilakukan guru adalah semata-mata untuk meningkatkan kualitas. Bila pemahaman semacam ini dimiliki oleh setiap guru, maka cita-cita untuk meningkatkan mutu pendidikan akan menjadi kenyataan. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Kia. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Rahmatillah. Nomor NIM saya 200110032. Di video ini saya akan melanjutkan persentase dari kelompok saya, Melsa. 2. Manfaat sertifikasi. Lebih lanjut dikemukakan bahwa sertifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan mutu. Pengawasan mutu juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik. Yang kedua, untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan pada praktisi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan. Yang ketiga, peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi, profesi maupun pengembangan karir berikutnya. Yang keempat, proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan profesionalisme. Yang kedua, penjamin mutu. Penjamin mutu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, A. Adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya. Yang B. Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan atau pengguna yang ingin mempekerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Adapun manfaat ujian sertifikasi guru dapat diberikan sebagai berikut. Yang pertama, melindungi profesi guru dan praktik-praktik yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru. Yang kedua, melindungi masyarakat dan praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional. Yang ketiga, memperoleh tunjangan profesi bagi guru yang lulus ujian sertifikasi. Mungkin hanya ini dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Pratiwi, NIM 200110033. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi guru. Organisasi profesi keguruan berasal dari 3 kata, yaitu organisasi, profesi, dan keguruan atau disebut dengan guru. Ada banyak pendapat yang mengemukakan pengertian dari organisasi, di antaranya sebagai berikut. Menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui nama orang-orang di bawah pengarahan manajer untuk mengejar tujuan bersama. Yang kedua, menurut James D. Money, organisasi adalah bentuk setiap
perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, menurut Kester E. Bernard, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Adapun struktur dan kedudukan organisasi profesi keguruan. Berdasarkan struktur dan kedudukannya, organisasi profesi kependidikan terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, organisasi profesi kependidikan yang bersifat lokal atau kedaerahan dan kewilayahan. Misalnya seperti Sarawak Teachers Union di Malaysia. Yang kedua, organisasi profesi kependidikan yang bersifat nasional seperti Persatuan Guru Republik Indonesia, contohnya seperti PGRI. Dan yang ketiga, organisasi profesi kependidikan yang bersifat internasional seperti United Nations Educational, Scientific and Culture Organisasi. Inilah yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhaina Maulani, nomor NIM 2001050. Saya akan menjelaskan bagian D, tujuan organisasi guru. Tujuan organisasi guru adalah mempertinggi kesadaran, sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru, serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Adapun menurut Undang-Undang Pasal 40 Ayat 1, organisasi profesi keguruan mempunyai tujuan untuk memajukan potensi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian dalam masyarakat.